Baiklah, terima kasih. Om Swastiastu. Pembelajaran modul 2.3 tentang coaching saya terapkan ke dalam aksi nyata dalam komunitas sekolah saya, yaitu di TK Kartika 73 Singaraja. Berikut video aksi nyata praktik coaching model Tirta. Adapun masing-masing peran, yaitu saya Dayu sebagai coach, Ibu Guru Sri sebagai coachee, dan Ibu Eri sebagai pengamat. Baik, saya akan mulai untuk praktik coaching pada modul 2.3 ini. Selamat pagi Bu Sri. Apakah Ibu punya waktu sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan, Bu? Selamat pagi Bu Dayu. Kebetulan saya sedang santai nih. Ada apa ya Bu Dayu? Begini Bu Sri, akhir-akhir ini saya lihat Ibu sering murung. Apa Ibu ada masalah? Iya Bu, sebenarnya saya memerlukan seseorang untuk mendengarkan keluh kesah saya. Apakah Bu Dayu bisa membantu saya? Jadi, apa yang bisa saya bantu? Dan apa yang Bu Sri inginkan dari pembicaraan kita hari ini? Sebetulnya saya hanya ingin mendapatkan pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi Bu Dayu. Masalahnya apa sih Bu Sri? Coba ceritakan apa yang sedang Bu Sri rasakan. Bu Dayu, saya kepikiran dengan murid-murid, Bu. Apa yang membuat Bu Sri kepikiran dengan murid-murid, Bu? Begini Bu, kemarin kan saya menghubungi beberapa orang tua murid yang anaknya tidak mengumpulkan tugas selama 3 hari terakhir. Oh begitu. Lalu apa yang menjadi kendala murid hingga terlambat mengumpulkan tugas, Bu? Saya mendapatkan informasi dari beberapa wali murid, anak-anak yang tidak mau mengerjakan tugas juga karena anak kurang tertarik dengan LKPD yang saya berikan Bu Dayu. Oh, kalau melihat dari permasalahan Ibu, kira-kira langkah apa saja yang sudah Ibu Sri lakukan untuk mengatasi hal itu? Ya, selama ini memberikan tugas anak-anak dengan menginformasikan kepada orang tua untuk mengambil LKPD ke sekolah setiap minggunya. Lalu untuk proses pembelajaran setiap harinya melalui grup WhatsApp dengan cara mengumumkan kegiatan hari itu dan memfoto lembar kegiatan yang harus dikerjakan. Lalu selama ini Bu Sri sudah menggunakan media apa saja sebagai penunjang kegiatan pembelajaran anak-anak selain LKPD? Selama ini sih saya menggunakan LKPD itu saja Bu, sesuai dengan tema yang ada pada kurikulum. Ada juga saya mengambil referensi dari internet maupun buku majalah agar kegiatan anak-anak pada LKPD lebih bervariatif. Oh, berarti selama ini Bu Sri hanya menggunakan media LKPD di dalam kegiatan pembelajaran untuk anak-anak ya. Lalu, mengapa Ibu Sri memilih LKPD saja? Karena menurut saya LKPD yang saya gunakan itu sudah memudahkan anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Yang penting kan sudah mengacu pada kurikulum, bukannya begitu sudah cukup ya Bu Dayu? Sebetulnya sih sudah bagus Bu Sri. Lalu bagaimana dengan hasil siswa ketika Bu Sri menggunakan media itu? Seperti yang kita ketahui kan karakter anak-anak itu kan berbeda-beda Bu. Cara belajarnya pun berbeda-beda. Iya ya Bu Dayu ya, saya kok malah tidak kepikiran ke sana ya. Apa mungkin itu ya penyebab ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan tugas karena jenuh dan bosan dengan lembar kegiatan yang saya berikan ya Bu? Nah itulah Bu Sri pentingnya menggunakan media pembelajaran yang menarik yang dapat memotivasi anak untuk lebih antusias di dalam proses pembelajaran. Apalagi mereka kan belajar dengan sistem daring di masa pandemi ini Bu. Kalau dipikir-pikir ada benarnya juga ya Bu. Setelah Ibu Sri bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Sri? Sejujurnya masih ada hal yang membuat saya kurang nyaman. Jadi resah gitu Bu Dayu, di rumah jadi kepikiran terus, pekerjaan terbengkalai, saya jadi kurang fokus.
Lalu apa yang membuat Bu Sri merasa tidak nyaman selama ini? Nah, itu dia Bu Dayu. Sebenarnya yang masih membuat saya tidak nyaman itu karena Bu Kepala Sekolah juga dapat menegur saya untuk membuat langkah perbaikan dalam mengajar. Saya takut akan jadi masalah di kemudian hari. Gimana ya Bu? Saya jadi kepikiran nih Bu. Oh begitu Bu Sri. Jadi jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bu Sri sedih, resah dan tidak nyaman adalah pada saat beberapa murid tidak mengumpulkan tugas karena bosan dan jenuh dengan media yang monoton. Lalu Bu Sri juga mendapat teguran ya dari kepala sekolah terkait dengan hal itu, dan akhirnya Bu Sri jadi kepikiran ya. Ya Bu Dayu, benar sekali. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah untuk kedua kalinya tidak ya Bu? Kalau menurut saya ya Bu, untuk masalah itu Bu Sri dapat merefleksi hal-hal apa saja yang menjadikan murid menjadi kurang antusias dalam mengerjakan kegiatan yang diberikan. Lalu Bu Sri dapat melakukan perbaikan apa yang dapat dilakukan agar murid merasa tertarik untuk belajar. Dari yang Bu Sri sampaikan tadi, lalu apa rencana Bu Sri untuk kedepannya? Saya berencana akan menggunakan berbagai sumber media Bu Dayu. Saya akan membuat tutorial dalam bentuk video pembelajaran sebelum anak-anak mengerjakan LKPD. Membuat tayangan gambar-gambar yang menarik. Saya akan memberi kebebasan kepada murid untuk memilih lembar kegiatan yang mana diminati murid untuk dikerjakan terlebih dahulu. Selain itu, saya juga akan mengajak anak-anak untuk belajar daring melalui Vicon dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet. Lalu ada hal lain selain yang dilakukan? Saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk membicarakan hal ini dan juga akan membicarakan dengan wali murid terkait dengan jadwal Vicon dan kapan sedianya bisa mendampingi putra-putrinya untuk Vicon. Wah, langkah yang Bu Sri ambil sudah tepat. Saya setuju dengan ide Bu Sri. Astungkara Bu Dayu, saya sekarang sedikit agak lega karena jujur saja saya sedikit kebingungan dengan hal ini. Astungkara ya Bu, kalau Bu Sri sudah merasa lega, lalu dari yang Bu Sri rencanakan tadi, komitmen apa yang Bu Sri akan lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Kalau untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, tentu saja saya akan tetap menggunakan tema yang mengacu pada kurikulum. Kemudian saya tetap menggunakan LKPD. Hanya saja saya akan menambahkan di tutorial cara mengerjakan kegiatan melalui video pembelajaran. Saat kegiatan Zoom Meeting pun saya akan membuat video atau PowerPoint dengan gambar-gambar yang menarik. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Sri untuk melakukan komitmen tersebut? Apa ya Bu, saya juga bingung. Oh iya, saya akan coba berkomunikasi dengan Bu Putu karena Bu Putu kan mengajarnya di jenjang yang sama dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah, itu ide yang bagus Bu Sri. Semoga masalahnya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Bu Sri pun dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa terbebani. Ya, terima kasih banyak ya Bu Dayu sudah menyempatkan waktu untuk saya berkeluh kesah dan saya sedikit menjadi lebih lega sekarang. Semoga kita menjadi guru-guru yang dapat memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kita ya Bu. Astungkara ya Bu Sri. Baik Bu Dayu, kalau begitu saya permisi mau berkoordinasi dengan kepala sekolah ya. Baik Bu Sri, silahkan Bu. Baik, Bu Dayu dan Bu Sri, proses coaching sudah selesai ya? Ya, sudah Bu Eri.
Oke, baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya diberikan kesempatan sebagai observer dalam hal ini. Saya sebagai PP akan mencoba memberikan sedikit masukan atas proses coaching yang Bu Dayu lakukan hari ini. Nah, jadi saya lihat proses coaching hari ini sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar, dan Bu Dayu juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan dengan alur tirta. Jadi saya lihat dalam alur tirta Bu Dayu menyampaikan alur yang pertama, yaitu alur tujuan umum. Jadi Bu Dayu sudah menanyakan apa tujuan dari pertemuan coaching ini. Saya dengar tadi Bu Dayu sebagai coach menanyakan tentang masalah coaching. Jadi anak yang tidak mau mengerjakan tugas-tugas karena LKPD-nya kurang menarik, sehingga anak-anak tidak mau mengumpulkan tugas-tugasnya. Nah, di sana sudah terlihat sangat jelas ya masalahnya, tujuan umum dari masalah tersebut. Yang kedua, proses identifikasi. Saya dengarkan juga tadi, jadi Bu Dayu juga sudah menanyakan tentang hambatan-hambatan apa yang telah dilalui atau gangguan dalam meraih tujuannya. Jadi anak-anak merasa jenuh, bosan dengan media yang diberikan oleh Bu Sri. Nah, identifikasi yang kedua juga saya dengar bahwa kepala sekolah menegur dalam langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Nah, jadi di sana sudah terlihat sekali proses identifikasinya. Yang ketiga, rencana aksi. Jadi Bu Dayu juga sudah menanyakan apa usaha yang dilakukan agar masalah tidak terulang lagi. Di sana Bu Dayu juga setelah menanyakan strategi apa yang dilakukan, sehingga Bu Sri saya dengar tadi menjawab akan menggunakan sumber-sumber media yang lebih menarik lagi. Nah, di sana sudah ada hubungan keterkaitan antara pertanyaan dan jawaban. Jadi Bu Sri menjawab dengan benar sekali, dengan baik sekali. Jadi akan menggunakan sumber-sumber media yang menarik. Yang keempat, di proses alur tanggung jawab, Bu Dayu juga sudah menanyakan tentang komitmen apa yang digunakan dalam melakukan perbaikan. Bu Sri juga sudah menjawab dengan panjang lebar, jadi komitmennya sudah bagus sekali. Dan Bu Dayu juga menanyakan tentang dukungan yang dapat membantu dalam menjaga komitmen. Bu Sri menjawab dukungan dari rekan-rekan sejawat di dalam lingkungan lembaga sekolah tersebut. Bagus sekali Bu Dayu, Bu Sri. Jadi proses coaching dalam pembelajaran hari ini sangat menarik dan luar biasa, sudah berjalan sesuai dengan pertanyaan dan jawabannya juga sudah bagi saya sudah sangat menarik sekali. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eri atas masukannya, Bu Eri. Perasaan saya setelah melakukan praktik coaching ini, awalnya saya merasa sedikit khawatir apakah hasil dari praktik coaching ini akan bermanfaat bagi rekan saya atau tidak. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya lakukan untuk menggali potensi coaching dan mengidentifikasi itu apakah akan menemukan solusi atau tidak. Karena saya khawatir justru akan menyulitkan coachee di dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Selain itu, pembelajaran coaching ini memberikan pembelajaran bagi saya. Jika dikaitkan dengan modul sebelumnya, yaitu pembelajaran sosial emosional, di mana saya harus mampu mengelola diri, mengelola emosi, kemampuan dalam hubungan yang positif dengan rekan, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab.